Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini, saya akan sharingkan pengalaman menggunakan e-learning, ya. Strategi saya memanfaatkan e-learning. Ya, di hampir 2 tahun terakhir, sejak pandemi memang lembaga pendidikan diwajibkan belajar secara online, ya. Kalau dulu ada ketentuan yang mengatur proses belajar online. 2 tahun terakhir diwajibkan belajar online, sehingga ini menuntut kita sebagai lembaga pendidikan maupun dosen untuk menyiapkan website untuk belajar online yang biasa disebut dengan e-learning. Nah, ini adalah contoh e-learning yang saya gunakan untuk mata kuliah metode penelitian. Saya akan sharingkan 2 tips yang biasa selalu saya terapkan di dalam penggunaan e-learning saya. Ada beberapa batasan yang kita perlu pahami terkait dengan e-learning. Pertama adalah masalah jaringan. Kalau internet tidak ada, maka tentu e-learning akan sulit digunakan atau tidak bisa, ya. Atau kalau kapasitas server internet itu tidak kuat, maka mungkin saja e-learning juga terhambat untuk diakses baik oleh dosen, guru maupun oleh mahasiswa dan murid. Ya, sehingga batasan-batasan ini harus kita pertimbangkan. Karena kita tahu Indonesia bukan negara yang canggih sekali untuk internetnya, ya. Masih banyak daerah yang jaringan sering terganggu atau bahkan tidak ada jaringan. Ya, itu adalah realitas di lapangan, dan juga banyak institusi yang masih tidak sanggup dalam tanda kutip menyediakan sarana e-learning yang dengan server yang canggih misalnya. Ada beberapa institusi yang masih berkembang atau masih kecil, ya. Mereka punya fasilitas e-learning tapi biasanya masih sangat terbatas dengan kekuatan servernya, kecepatan servernya, kapasitas servernya, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor itu perlu kita pertimbangkan. Ini adalah tips yang saya gunakan dalam hampir 2 tahun ini menggunakan e-learning dengan mempertimbangkan berbagai tips tersebut. Ya, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut. Ya, ini 2 tips, dan sampai sekarang e-learning saya aman-aman saja, mahasiswa bisa mengakses dengan mudah, ya. Nah, apa saja 2 tips itu? Yang pertama adalah tampilannya sesederhana mungkin, ya. Jadi dengan menu-menu yang ada, tentu mahasiswa akan kesulitan kalau kita menyiapkan materi di e-learning dan proses di e-learning. Karena e-learning kan ada 2 hal, ya. Yang penting adalah konten, yaitu materi, dan juga proses di dalamnya. Nah, 2 hal ini harus kita perhatikan, kita buat sesimpel mungkin dengan tetap menjaga kualitas proses pembelajaran yang ada. Ya, konten dan proses yang ada di e-learning kita itu harus simple, mudah. Nah, ini tampilannya saya kurang lebih seperti ini. Ini tampilan awal, halaman awal metode penelitian, ya. Saya menyiapkan RPS-nya, materi semua di awal. Kemudian ini adalah pertemuan pertama, contohnya, ya. Sangat simple. Saya ulang lagi sini RPS materi, kemudian link video dan kuis, dan link untuk live meeting. Kemudian ini adalah link yang kedua untuk minggu kedua. Ya, ada 2 video, ya. Nah, ini contoh saya berusaha menyederhanakan tampilan sehingga mahasiswa tidak perlu masuk ke dalam link yang terlalu rumit, terlalu banyak. Tetapi kita tetap menjaga kualitas materi dan proses di dalam e-learning kita. Ya, itu adalah tips pertama yang saya gunakan. Tips yang kedua adalah saya selalu memproses atau menyediakan materi dan proses belajar di e-learning saya supaya mahasiswa bisa mengakses kapanpun. Nah, ini terkait waktu, ya. Jadi saya tidak mendorong mahasiswa harus mengakses e-learning bersamaan pada satu tempat, pada satu waktu. Karena itu adalah salah satu faktor yang sering menyebabkan server itu error atau tidak kuat untuk menghandle akses yang tiba-tiba secara bersamaan dari banyak lokasi misalnya. Nah, itu selalu saya terapkan ini sejak awal saya menggunakan e-learning, karena kita mempertimbangkan berbagai faktor yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi ini adalah 2 tips yang saya rasa cukup membantu saya selama menggunakan e-learning. Sampai sekarang tidak ada keluhan dari mahasiswa kalau jaringan e-learning saya
hampir tidak ada seingat saya. Mungkin kalau ada satu dua awal-awal dulu saat mereka masih bingung gitu ya, yang mengeluhkan bahwa e-learning tidak bisa diakses atau seperti apa ya, karena memang saya menyiapkan materi saya. Contohnya adalah kuis ya, kuis ini misalnya kuis 1. Nah, saya buka kuis ini karena ini awal permulaan ya. Saya buka 2 minggu kuis ini. Sudah 40 mahasiswa menyelesaikan. Ya, saya buka 2 minggu. Mengapa? Ada proses adaptasi yang diperlukan oleh mahasiswa dan mereka mencoba-coba ya. Nah, kemudian yang kuis kedua ini, kuis yang kedua ini saya buka 1 minggu saja. Tetapi mereka hanya bisa mengerjakan kuis ini selama 12 jam. 12 jam ini secara pengalaman saya cukup. Kalaupun harus mati lampu tiba-tiba ya, dia masih ada beberapa jam yang bisa dia gunakan untuk mengerjakan lagi seandainya ya. Atau jaringan sesulit apapun dia harus mengatur supaya 12 jam itu kuis ini bisa dia selesaikan. Dan dia bisa akses selama 7 hari sebenarnya ya. Jika dia mengetahui ada hari tertentu yang mati lampu ya, dia tunda besok masih bisa. Nah, ini adalah cara-cara yang selalu saya terapkan sehingga tidak ada keluhan mahasiswa e-learning tidak bisa diakses atau seperti sejenisnya, atau mereka beralasan tidak ada jaringan atau listrik dan sejenisnya. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi 2 tips ini, tampilan secara sederhana dan kita menyediakan materi yang bisa diakses kapanpun, tidak harus real time. Karena real time inilah sering terjadi kasus di mana error server dan sejenisnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua.